Tergantung dokter banget. Yang pertama adalah apakah dia boleh digantinya pas mau pulang. Kalau pas mau pulang itu biasanya misalkan operasi hari Senin, hari Rabu pulang, sebelum pulang diganti untuk melihat apakah ada infeksi dan sebagainya. Ya, tapi ada beberapa rumah sakit dokternya nggak boleh. Dokternya maunya pasien pulang aja, ya. Tapi 3 hari kemudian dia harus ke poli untuk dilihat lukanya. Intinya sih bakal diganti. Dari yang saya baca, Anda harus tahu alasannya. Kenapa ada yang ngebolehin diganti mau pulang? Berarti kan hari ke-3 operasi, ya. Ada yang maunya 3 tambah 3 hari ke-6 atau hari ke-7. Ada yang benar-benar hari ke-9. Nah, kalian harus tahu tuh alasan-alasannya. Alasannya itu Anda harus menguasai fase-fase penyembuhan luka. Kenapa semuanya boleh? Ya, kenapa semuanya boleh? Jadi Anda harus hafal tuh fase-fase penyembuhan luka yang kayak model peradangan, ya. Jadi Anda harus paham banget ini. Aduh, mata ajarannya Bu Erika apa sih itu? Esensial pato. Dia harus tahu tuh esensial pato. Kalau Anda nggak menguasai esensial pato, Anda nggak akan pernah tahu apa sih tanda-tanda infeksi. Kalau tanda-tanda infeksi mainnya di saya perineum, kita ngomongnya rida, gitu loh. Jadi itu sama, semua tanda-tanda infeksi. Tapi kalau saya ngomongnya rida gitu, ya. Tapi nanti kalau kalian ingat, kalian harus jelasin pastinya tanda-tanda infeksi. Tujuannya adalah untuk merawat luka, mengetahui adanya infeksi atau tidak, dan melihat kemajuan perawatan lukanya, kondisi lukanya. Nanti habis itu pasien dinasehatin. Apa nasehatnya? Biasanya nanti saya keluarin di materi yang mau ada PNKes, ya, perawatan luka di rumah. Perawatan luka di rumah itu bukan berarti dia harus buka. Luka ini steril, nggak boleh dibuka oleh sembarangan orang. Yang boleh buka hanya petugas kesehatan. Ya, bidan boleh nggak? Boleh, tapi di rumah bidan. Bidan juga nggak boleh buka di rumah pasien, ya, karena takut alatnya nggak ada. Karena ini steril. Kalau namanya steril, maka perlakuannya harus steril. Tingkat kesulitan ganti luka ini adalah 1, menjaga sterilitas. Itu tingkat kesulitannya. Ngerjainnya sih nggak susah banget malah. Kalau yang perawat, ya, saya tidak akan mengajarkan bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana cara menyapa kliennya. Tapi yang paling penting di sini adalah yang saya jelaskan adalah Anda periksa dulu catatan kliennya. Catatan klien itu maksudnya status dan dokternya maunya bagaimana. Ya, inget loh, kita nggak bisa sembarangan karena di Indonesia itu bosnya masih dokter, ya, untuk urusan. Padahal perawatan luka itu mandiri. Perawat mandiri bisa, tapi kalau udah di rumah sakit bosnya masih dokter. Obat yang dipakai pun masih tergantung dokter. Ada beberapa rumah sakit yang hanya NaCl, ya, karena kalian calon-calonnya bakal di Budi Asi, Koja dan sebagainya. Kalau Budi Asi itu dia NaCl, nanti pakai kadang-kadang pakai Supratul, ya, kadang-kadang pakai salep, ya, seperti itu. Nah, nanti akan saya peragakan beberapa cara yang kita nggak boleh langsung pakai sarung tangan 2. Harus perhatiin banget nih. Ingat loh, di sini titik kritikalnya adalah sterilitas. Begitu kamu memperlakukannya tidak steril, itu langsung tidak lulus. Langsung di hair. Kalau udah di hair, ya, kalau kita bicara nilai, kalau udah di hair, maka next selanjutnya sebagus apapun kamu nilai 70. Itu yang jadi masalah. Padahal kalau kamu bagus dari awal, bisa steril terjaga, Anda bisa dapat 100. Kita nggak akan kurangi nilainya kalau Anda benar-benar kerjanya benar gitu, ya. Nah, itu jadi beberapa hal yang jadi masalah, ya. Dan nanti gimana caranya supaya Anda sterilitas terjaga? Berarti Anda harus banyak latihan, ya, banyak latihan. Ya, bukan kami nggak punya alatnya. Kalau saya sih dulu insya Allah semua mahasiswa keperawatan itu punya set kecil, set bedah kecil. Jadi kayak pinset pasti 2. Ini kalau kliennya kejauhan, kliennya suruh ke sini, ke kita gitu, ya. Karena kalau kita kerjanya bongkok, capek. Kalau tempat tidurnya kependekan karena kita tinggi, maka kita harus engkol naikin tempat tidurnya. Ya, jangan pasrah sama tempat tidurnya pendek banget. Kenapa? Soalnya pasiennya biar mudah
udah turun. Kan orang dioperasi ini kan sakit ya, jadi kan jadi sebelum udah turun dia biasanya minta tempat tidurnya dipendekin, pendek banget gitu loh ya, supaya dia turunin kakinya gampang, ntar naik lagi. Kita nggak terlalu fokus, maksudnya Anda cukup mengatakan bahwa Bu, ini kita baru ganti sehabis Ibu operasi ya Bu, jadi artinya apa? Sebelumnya belum pernah diganti. Ini benar-benar nanti yang Anda buka adalah yang dari kamar operasi ya, betul-betul tuh ya. Lalu setelah itu kita siapkan peralatan yang diperlukan. Ini dia, kembali ke kalian mengatur troli aseptik. Ini kita udah kita atur ya. Setelah itu kita cuci tangan. Jadi wajib cuci tangan langsung ke sana 1 kali. Ya, harus wajib. Nanti tuh kita ujiannya ada di sini. Kecuali ujiannya kita pakai lab OSC. Ya, lab OSC kalau per kamar dia udah punya wastafel masing-masing. Ya, tapi kalau Anda lab OSC di tengah, Anda boleh ke kamar yang lain, kan lab OSC itu kamar-kamar gitu kan ya. Nah, itu boleh juga sekali ke sana, terus nanti sisanya kita pakai hand wrap. Nanti Anda perhatikan kapan saya pakai hand wrap, kapan saya lepas sarung tangan, kapan saya siapkan. Jadi kalau Anda kerjanya nyeleneh, saya juga akan protes karena tidak sesuai dengan yang saya ajarkan. Kenapa? Saat ini secara moral yang saya ajarkan adalah bagaimana sih yang terbaik gitu dalam memakai alat. Pembelajaran transfer moralnya begitu. Kalau kalian tidak mengikuti apa yang saya ajarkan, ya artinya pasti Anda membuat kesalahan di situ. Ya, karena memang benar-benar harus diajari. Ya, ini kita pakai. Sekarang kita cuci tangan dulu. Ya, alatnya udah didorong ke sini. Ini alat udah didorong. Ya, ini steril. Nanti setelah saya peragakan keduanya, Anda self study-nya hari ini adalah mengenal alat, mencoba rame-rame. Kalau nanti ada 4 grup ya, bagi 4 grup kalau waktunya masih ada. Grup pertama luka, grup kedua payudara, grup ketiga adalah yang saling memijat punggung, grup keempat adalah yang saling memijat wajah. Nanti tutup keran. Kalau self study di sini kita akan bikin pola kayak gitu. Karena ini adalah pembelajaran pertama, memang alatnya masih sedikit. Nanti kalau udah dia latihan, saya akan minta untuk payudara 4 set. Karena kita punya model kayak gini ada 4 set. Bahkan ada yang kita memakai sarung tangan bersih. Jadi kalau kita udah mau megang begini pasien, di sekitar tempat tidurnya, apapun sampai pegang tempat tidurnya, itu kita sudah siap dengan sarung tangan. Kalau tadi kan kita masih ngobrol. Kalau masih ngobrol nggak pakai sarung tangan, nggak apa-apa. Namanya jangan sentuh dia gitu. Karena untuk melindungi kita, diri kita ya, bukan untuk melindungi pasien. Lebih melindungi kita. Ya, kita sekarang kita mempersiapkan klien. Caranya adalah nih yang saya cerita ya, misalnya ini, Bu, ya, oh Ibu kejauhan nih Bu, mengatur posisi, Bu, geser Bu, sakit pinggangnya kalau jauh-jauh, bener nggak? Iya, deketin aja nih. Kalau saya tingginya udah cukup nih, ya karena boneka, Bu, geser Bu, ya, kan boneka mau bodo amat, ya kan? Udah Bu, ya, nih kita bukanya cukup segini, karena kita hanya boleh membuka bagian yang perlu dibuka saja, ya. Maaf ya Bu. Sebenarnya pemasangan underpad itu tidak terlalu berguna, tapi nggak tahulah dulu saya sama teman-teman saya tuh bilang harus pasang underpad. Ya udahlah, daripada ketula sama teman-teman saya yang udah pada nggak kerja di Binawan lagi. Ini kan dibikin rame-rame prosedurnya, ya untuk dipatuhi rame-rame juga, ya. Bu miring Bu. Kalau pasiennya asli nggak usah pusing, Bu miring Bu, miring sendiri. Itu dia ya. Kalau pasiennya kayak gini, Bu miring sendiri takut kita. Ya kabur. Kenapa kabur? Gerak sendiri. Gerak sendiri. Ya, saya itu kan apa namanya? Ini mau dipikir-pikir ya. Jatuh. Tolong dong saya. Ya, dah. Setelah ini ya. Ini kita ganti di sini ya. Saya takutnya nanti salah. Saya bisa aja ngerjain tanpa melihat ya, tapi saya takut salah ya. Oke, kita buka. Bukanya kalau di rumah sakit tuh resek banget. Kenapa resek?
dia itu ngambilnya bener-bener dilipetan, ya. Jadi karena dilipetan itu kita harus membukanya lebih ke bawah. Maka saya bilang kalau dibuka begini, terus dia kan ada pembalutnya ya, pembalutnya sampai tinggi gitu. Terus kalau banyak darahnya nih, lukanya di sini gimana dong? Kira-kira kena nggak lukanya sama darahnya? Nah, makanya rese banget gitu ya. Kalau nggak diajarin pasiennya harus ganti sesering mungkin gitu. Nah ini kalau ada begini nih, yang bau batu kecil. Iya, karena saya harus celana dalamnya harus diturunin. Ini bonekanya aja nggak dikasih celana dalam. Ada softteknya harus diginiin. Softtek itu harus diginiin, kalau nggak mengganggu area kerja kita. Kalau dia pakai sarung tangan steril, kena sini aja kita udah on steril. Jadi usahakan bener ruang kerja kita bagus. Kalau di rumah sakit tuh kita sampai gini. Ini selimutnya untuk kesopanan tuh sampai kita giniin bener-bener. Nah nih, ya, ini sampai begini. Jadi area kerja karena dia tipis banget di sini. Ya, nanti kalian lihat aja. Ya, kalau kalian gini, ya on kena, gitu loh. Kalau saya nih biarin, saya contohin aja yang bener-bener dibuka. Ya, Bu, kita buka ya Bu ya. Luka itu nggak segini say. Luka aslinya panjang. Ya, apalagi perutnya gendut, nggak dilipetan sini. Kalau ibunya perutnya gendut banget, tarik. Ibunya suruh tarik. Yang videoin beberapa orang aja. Saya lupa bilang kosongin memori. Saya lupa bilang. Tapi kosongin memorinya. Ya. Ada kakak kelas kalian tuh upload semua video saya ke YouTube. Banyak yang nonton katanya. Iyalah haus. Katanya penjelasan ibu bagus. Yang kita lakukan adalah ada beberapa orang nggak suka banget kalau Anda pasang ini di sini. Tempat tidur bukan area kerja. Dia nggak mau. Jadi terpaksa Anda pasang di sini. Ya, kepasang apa? Pasang what namanya apa nih? Bengkok. Bengkok nggak boleh tempat tidur. Ya. Setelah seperti ini, apa yang kita kerjakan? Angkat balutan 1 lapis dan amati. Kenyataannya, kalau teori bilang bisa angkat balutan 1 lapis. Kenyataannya enggak. Ya, tapi saya akan supaya kalian tahu di sini butuhnya pinset ada 3 di dalam yang steril ini. Ya, caranya adalah ini, maaf banget ya. Nanti kalau di rumah sakit sekarang akan ketemu yang cakep-cakep, hipapik lah, plastik lah gitu ya. Yang cakep-cakep ketemunya, Bu, kenapa di Binawan kagak? Binawan ngajarin yang paling primitif. Kalau yang paling primitif aja kamu bisa, pasti yang cakep-cakep di ruangan bisa. Gitu ya. Ah, dia nih ngeles aja, enggak juga sih. Enggak, emang kenyataannya gitu. Ya. Contoh, kalian udah pernah masang yang ini deh, udah pernah masang yang plastik? Belum, pasti diajarin. Ya kan? Udah pernah masang hipapik? Hipapik kelinting saya hair. Karena apa? Ada art di situ yang kalian nggak dapet, seni. Jadi harus dalam melakukan tindakan. Di Binawan itu ya penuh kunjungan, tapi kita lagi ada kunjungan ya. Apalah. Ya, dinamikanya begitu kalau Binawan ya. Nah ini taruh lagi ya. Bu, ketemu nggak Bu yang model begini di rumah sakit? Ketemu. Angkat 1 lapis, lapis yang kedua tinggalin aja. Kita perhatiin di sini ada rembesan apa enggak. Bilang aja nggak ada. Udah selesai. Ya, ini langsung taruh di sini. Ya, udah nggak dipakai lagi. Nah, tinggal selapis kayak begini, kita siapin alat. Saya akan siapin alatnya, pura-puranya saya mau pakai supratul. Ini supratulnya. Ada yang udah pernah lihat supratul? Udah ya. Saya akan praktekin dengan 1 sarung tangan akan menggunting supratul. Karena di Indonesia itu kan pengennya irit. Sebenarnya kalau supratul satu dipakai satu orang tinggal buka, tinggal dijatuhin gitu. Tapi karena ini pengen ngirit sesuai dengan budaya rumah sakit, saya ajarin kalian. Ya gimana tahapannya. Udah, ini udah. Oke, kita buka sarung tangan kita. Nah, karena kita ingin menyiapkan, jangan pernah menyiapkan dengan sarung tangan tadi. Pasti udah kotor, pakai logika. Ya, di logik gitu loh. Ya, karena udah di logik dapet, kita lakukan
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 supaya waktunya terpenuhi. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Ya, coba bayangin kalau ngomong gitu. Ya. Nah, nggak jelas kan? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Ya kan? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Coba kamu pakai hitungan. Nggak jelas. Nah, hitung itu 1000, 2000. Alah Bu Yani, ya emang ada waktunya 40 sampai 60 detik. Gitu. Ya. Nah, udah ya. Sekarang kita nyiapin. Apa yang mesti disiapin nih? NaCl-nya ada. Sekarang nih kita pura-puranya dia pakai supratul. Ya, kita buka. Supratulnya di sini. Saya nggak mau ini ya. Saya kadang-kadang saya pojok-pojokin ke sini supaya ini ujung-ujungnya dipegang ya. Ujung pegang. Dah, ya. Dan saya mau tarik ke sini pojokan biar tidak mengganggu saya bekerja. Oke, supratul ya. Supratulnya ada di sini nih. Iya, supratul ada di sini, kita taruh sini dulu supratulnya. Karena supratulnya masih terbungkus. Saya mau pakai sarung tangan, ya. Sarung tangan, tolong diperhatiin. Nyobeknya di mana sih? Open here. Nah, iyalah, jangan kayak orang nyobek apa tuh. Waduh, kagak ada. Takutnya gini loh. Itu bocah kagak diajarin apa mukanya. Ya, main sobek udah kayak orang warung set gitu. Ya kadang-kadang nggak masalah juga sih. Tapi buat saya masalah. Kenapa buat saya masalah? Karena saya tidak mengajarkan seperti itu, ya gitu. Makanya saya kalau Anda nanti melakukan tindakan yang aneh-aneh, dosennya siapa ya? Itu bocah kenapa kayak gitu ya? Terpengaruh internet mana dia begitu? Ya terus yang aja. Ini dipojokin nggak apa-apa, asal caranya bener. Ya, nariknya bener, yang bagian luar. Oke, sekarang saya akan mulai berhati-hati karena saya mau pakai sarung tangan. Karena bekerja sendiri, saya ingat banget orang di mana namanya di rumah sakit tuh bilang gini, enak bener kalau ada Bu Yani, masa pakai asisten. Kalau sama aku nggak mau aku pakai asisten. Kepala ruangan yang ngomong, nanti kalau pasienku banyak mau pakai asisten nggak kelar-kelar kerjaan. Jadi harus kerja sendiri. Nggak ada pakai asistenan. Asisten di maternitas hanya boleh menolong persalinan. Ya, oke udah dibuka. Ya, kita hand wrap lagi. Ya, sebelum tadi pakai sarung tangan boleh hand wrap, sudah terbuka gini juga boleh hand wrap lagi. Ya, nah pre-memory lah. Yang penting kita hand wrap. Ya, kita hand wrap. Ya, habis kita hand wrap, kita pakai sarung tangan nih, handscoon nih. Biar kering dulu. Oke, kita ambil dulu yang kanan. Kalau Anda punya kebiasaan, Bu yang kiri lebih enak, serah. Saya mah kagak mau tahu. Yang saya mau tahu apa? Pakainya steril. Mau pakai kanan dulu, pakai kiri dulu, nggak masalah. Ya kan? Cuman karena kita mau menggunting itu, kita punya ini ya. Nah itu nggak bisa. Tahan dulu. Oh ada tindakan saya yang belum saya lakukan. Nah taruh dulu deh. Ya ini harus dibuka dulu. Kenapa dibuka? Karena ini yang mau buka ininya siapa? Ya, saya hanya akan mengambil separuh dari yang ada di dalam. Jadi ini yang namanya supratul, buka dulu kayak begini. Kalau supratulnya pakai satu orang satu pasien, tinggal dirobek, tinggal dijatuhin gitu loh. Ini kan steril dalamnya nih, tinggal dirobek, dijatuhin ke sini, nggak apa-apa. Tapi karena di rumah sakit maunya makanya separuh, ya, jadi mau nggak mau kita harus udah kebuka, kita taruh sini dulu, kita pakai handscoon. Lihat tata cara saya pakai handscoon. Ini enak nih 7,5. Tangan saya sebenarnya 6,5. Makanya cowok-cowok harus bawa handscoon sendiri yang nomor 8. Kenapa? Di ruang maternitas tidak menyediakan handscoon di atas 7,5. Karena kita rata-rata perempuan di maternitas, maka handscoonnya pun kecil gitu ya. Lihat tangan lipet nih. Kalau pakai handscoon enak tangannya lipet. Tangan dimasukin. Terus saya gampang ya. Saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4. 4 ya masuk. Masukin dulu 4. Terus belok jempol. Gampang nggak? Pastikan tangan kering. Itu aja. Kalau tangan kering kan dia nggak nempel-nempel di mana-mana.
masukin dulu nih 1, 2, 3, 4, pastiin masuk semua. Jangan main masuk-masuk tapi nggak jelas, ada yang masuk berdua gitu sekamar, nggak boleh ya. Harus sendiri-sendiri. Oke, karena udah seperti ini, kita nih pegang nih pegang. Karena kita mau pakai separuh ya, pegang nih pinset, pegang, tarik pinsetnya, pura-puranya, pegang, taruh pinsetnya di luar, ambil gunting, kita gunting sesuai kebutuhan kita, jatuhin di sini. Ini area steril nih, jadi boleh jatuhin di sini, pokoknya masih area steril. Guntingnya taruh, ya. Saya selalu begini karena saya anggap sudah pakai. Kalau udah selesai kita gunting dapet, sisanya kita masukin lagi. Ini masih steril nih, ya kan? Udah taruh, ini taruh, ya. Terus nih, ini sampah nggak boleh nih. Tolong dong, buangin sampahnya. Enak aja kerja sendiri, ya. Karena saya ajarin kerja sendiri. Ya, di rumah sakit nih kalian kalau misalkan ketahuan tuh sama Bu Ririn misalkan cara kerjanya sembrono, nggak bisa sendiri, itu pasti diajarin. Ya, oh saya lupa lagi, tuh kan saya lupa kan, bener kan? Untung saya inget. Ya, apa? Coba, nah ini mau nggak mau nih, mesti pakai asisten nih. Asisten tolong dong. Saya lupa. Ya, nyopotnya bukan begitu saya. Nah, ya, iya, buang sedikit, terus masukkan ke sini. Harus dibuang sedikit dulu. Harusnya saya tadi ngerjainnya masih belum pakai sarung tangan, ya. Jadi kalian kalau lupa, ya lupa Bu. Kalau yang kecil kayak gini kan, ya kita masih inilah. Saya maulah bantu cabutnya, ya sebagai penguji. Tapi kalau kalian udah gini nih, set pegang tuh, wah udah pakai tangan ini lagi, hair, ya langsung tuh hair saya bilang. Oke, udah siap semua tuh, saya perhatiin dulu apa yang lupa gitu kan ya. Nah untung otaknya mesti waras ya. Nah ini lihat nih, masukin ke dalam kayak gini. Ini sarung tangan kedua kiri, saya selalu pakai kanan dulu. Ini masukin ke dalam, ya masukin ke dalam kayak gini. Ini siap dibuang. Oke, kita pasang lagi. Sama, tekuk, masukin, ya. Nah, kalau 7,5 menengah tapi kalau 8 gedean saya. Nah, mana nih? Ya, yang penting tidak boleh kena baju, makanya saya selalu mundur. Nggak boleh kena baju. Oh, dibantuin deh. 1, 2, 3, 4. Pastiin dulu, dihitung, masuk dulu, masuk, baru terakhir dia masuk. Itu intinya, ya. Tapi kalau nggak pernah diulang sendiri, beli bedak bayi lah, berapa sih main bedak bayi? Jadi saya bedak bayi saya buang-buang, karena saya nggak, bukan karena anak saya laki-laki terus nggak pakai bedak, karena saya memang tidak mau pakai bedak. Kalau pakai wangi, anak saya pakai kolon, ya, hand body, kolon dan sebagainya. Oke, sekarang kita siap kerja. Oke, siap kerja, pinset 2, gunting. Nah, ini yang terakhir diangkat. On dong. On nggak? On. Perhatiin, gimana. Oh ada rembesan dikit lah, ini darah dikit, oke. Ya, kalau masukin ke sini, jangan tangannya ikut masuk gitu. Udah jatuhin aja di situ. Ya Bu, alatnya jatuh, jangan spontan diambil. On steril itu, ya, jangan spontan diambil. Oke, sekarang kita mau pakai teknik siapa? Teknik, ya ini Lidi Watten ini kekecilan, tapi nggak pernah. Ya, teknik yang pakai Lidi Watten kecil nih, harusnya kan Lidi Watten yang asli tuh gede, gemuk ya, gitu. Dia dari terjauh, kan lukanya segini. Nah, sekali, belum bersih, sekali lagi. Enak banget Bu pakai Lidi Watten kalau Lidi Wattennya gede. Iya, caranya gitu kalau pakai Lidi Watten, nggak ada masalah. Ya, yang nanti mau saya ajarin adalah yang lain. Ya, nih sekali lagi, terus nanti ambil lagi 1 untuk keringin, tapi ini Lidi Wattennya nggak proper, ya teruslah nggak proper. Sini sekali, keliling, terus diputar ke sini lagi sekali. Ya tapi ini nggak proper ya. Takutnya kalian masih nemu yang kayak gitu. Ya. Nah kalau mau pakai deper ini, nah saya selalu punya kebiasaan, ya karena takut basah, ya ini dulu nih.
2 biji saya singkirin dulu di sini, ya, untuk nutup. Kalau takutnya kerjanya saking giatnya terus basah gitu, ya. Karena saya mau pakai metode ini. Saya mau pakai metode seperti ini. Ini berapa sih? Oh 2. Oh ya udah. Iya 2 apa-apa. Udah disisain sebenarnya ke samping situ ya. Nah ini lihat nih. Ini metode rumah sakit Koja. Sampai sekarang masih begitu. Ya, caranya adalah susah Bu Yani, iya susah, apalagi kalian nggak, makanya kalian tuh harus punya alat ini. Kalau kalian nggak punya alat ginian, kalian nggak bisa nyoba. Lihat nih ya, ini, iya mau dikeringin, nggak mungkin nggak dikeringin. Ini kemana nih arahnya nih? Nah, kita harus buka dulu semua, ya. Iya, betul ya. Ini lihat. Tangkep 1, tangkep bawah, kita puter. Maka saya singkirin dulu tuh. Nah, takutnya saking semangat tuh basah. Ya, puter, udah gitu. Nah, angkat keteknya. Makanya ya, kalian aja udah urusan merambut repot sama ketek apa lagi. Angkat ketek pada saat ngerjain, karena kita nggak mau nih kesenggol-senggol. Maka area ini pun saya bikin lebar, paham? Ya, jadi jangan bikin areanya tuh kecil. Makanya kalau udah bau bangke kecium, udah kan tahu banget itu ya. Nah nih lihat, saya mau yang bawah, nanti saya maunya begini nih, lihat ya, ini nanti dia ngegulung ya, ini efisien. Saya nggak boleh kena sini nih ya, tuh angkat keteknya, kita gulung sembari jalan. Kalau saya on steril teriak aja, ibu on. Oke ya, saya juga kagak mau ini kok, nggak mau bohong gitu ya. Nah ini bisa dipakai samping kalau udah profesional. Kalau belum profesional jangan ya. Oke, sekarang ini buangnya gimana Bu Yani? Lihat cara buangnya ya. Cara buangnya jangan dibantu. Lihat, puter, jatuhin. Udah, puter aja, jatuhin. Terus kalau jatuh ke bawah, biarin aja tuh gue bersihinnya belakangan. Gitu aja, ingat aja. Kalau ada sesuatu yang jatuh ke bawah, ntar gue rapiinnya belakangan. Karena harus mensugas diri begitu, supaya tetap stay. Oke, itu ala-ala si rumah sakit Koja. Ala-ala yang lain. Ala-ala yang lain tuh gini. Ada yang bikin nggak punya deper kan, ada yang jadiin deper. Tapi kita pikir nih, dia nggak punya deper nih, dia bikin deper sendiri. Tetap harus dikeringin, mau nggak mau, suka nggak suka. Ya, nih ya, itu belum bersih. Terus mau dibikin deper, nggak apa-apa, dibikin deper. Nah, ya cukup kayak gini, kamu keringin dulu. Sudah cukup kering, Anda gini aja. Ini juga boleh, nggak ada yang larang. Ya, tapi setiap gaya rumah sakit, oke, taruh lagi. Oh, udah bersih nih, ya. Kalau saya nih, kalau masih mau ganti balutan, ada saya tinggal izin sama kakaknya. Mana kakak penanggung jawab ruangannya? Nanti saya izin dulu. Mbak, izin ya mahasiswa saya ganti balutan sama saya. Oh iya Bu, gitu. Nanti kalau ada apa-apa saya lapor ya. Jadi kalau dia bagus, dia smooth, nggak ada memar, nggak ada apa, saya nggak lapor. Lapornya belakangan. Mahasiswa lapor, bilang ya nggak ada memar. Tapi kalau ada yang aneh, kayak hematom apa-apa mengerikan gitu ya, saya panggil kakaknya. Mbak lihat dulu, bukan apa-apa, kan saya newcomer, cameo ya, karena saya bintang tamu, kagak bakal dituntut apa-apa kalau terjadi infeksi, maka lapor saya. Oh nggak apa-apa Bu Yani, lanjutin aja, suka kayak gitu kok. Ya udah lanjutin, kan selalu gitu, saya nggak mau gegabah. Bodo amat, saya gue bilang bego kayak apa, kayak kan saya melindungi pasien saya, kan dia harus tahu, kan dia bukan tanggung jawab saya dia, ya. Makanya di RSPAD saya nggak bisa ganti balutan. Diganti balutan di RSPAD adalah perawat RSPAD, bener sih ya. Saya juga nggak marah sama RSPAD, artinya ya memang itu penerapan dia. Orang yang punya orang yang punya izin di RSPAD aja yang boleh ganti balutan gitu loh ya. Saya paham ya, kan karena kita tahu ilmu, jadi kita nggak mencak-mencak gitu ya, karena kita tahu ilmu. Kalau orang yang nggak tahu ilmu kan belagu banget sih RSPAD, masa dosen aja meragukan kemampuan dosen. Oh enggak, kan tanggung gugatnya yang punya orang RSPAD. Oke, kita keringin ya. Setelah basah-basah tuh tadi semuanya, kita keringin. Ini perlu latihan nih, ya. Caranya kalau tadi yang bawah yang
sekarang saya lebih nyaman bawah yang ngegulung, ya. Nah, nih gulung, yang ini ngulur nih, ya nggak? Nah, udah kering, terus masih ada lagi bisa kita kesiniin, ya. Nah, kita kesiniin. Yang penting satu kali usapan, masih ada lagi kita kesiniin sekelilingnya. Dah selesai. Nih lihat caranya buangnya. Nih terus diputer aja sampai kebuka sempurna. Jangan terburu-buru nafsu terus di gini. Enggak usah, orang kita gulung ya berarti kan mau ngebukanya digulung juga. Ya nggak perlu khawatir gitu. Nah sekarang apa nih yang kurang? Oh tadi kita punya supratul, ya. Supratul kita gunting. Oh ini dah kita gunting dah ya. Ini pura-puranya supratul tadi yang kita pakai ya. Pura-puranya biar nanti kelihatan bahwa oh ini Bu Yani bener nih supratul nih. Sama, cuma supratul lebih kejam lagi dari ini. Bener nggak? Siapa yang tahu supratul? Supratul lebih kejam. Kenapa lebih kejam? Nggak semudah itu gunting-guntingnya, ya. Oke. Supratulnya kita pasang di sini nih. Ini supratul, udah kita buka, udah kita klet-klet, itu kita buka pasang sini. Udah kita pasang supratul, ya. Udah, supratul obatnya. Habis itu kita pasang kasa. Biasanya kasa itu yang kita pasang yang lebih kecil di atas, yang lebih besar di bawah. Yang lebih kecil di bawah, yang lebih besar di atas, ya, biar nutup, ya. Terus Bu Yani ternyata rumah sakitnya kagak pakai supratul, rumah sakitnya pakainya apalah gitu ya, boleh aja sih, nggak masalah. Ya tadi saya bilang, nah ini biar nutup. Dah sesuai. Terus ada yang bilang ini, Bu susah pakai hipopik, boleh ya buka sarung tangan? Saya berpikir Mak jangan deh, udah hipopik tuh yang itu loh, yang perban yang gede gitu. Itu ciri khas gampang itu lipat tengah, ya kan? Ya kalau tempel-tempelannya tuh ada perkatnya, lipat tengah. Setelah dilipat tengah, dibuka separuh, tempel, terus ini di sini lagi, dibuka, tempel lagi. Jadi rapi, ya sekali dua kali menurut oke lah. Kalau yang plastik pastiin dulu, yang mana yang harus nempel. Saya kalau plastik, Mbak tolong, ini misalkan saya ganti balutan, saya ngomong sama perawatnya, Mbak tolong pasangin plastik ini Mbak daripada salah. Terus saya mengaku aja, karena itu adalah keterampilan yang kita semakin canggih kalau dipakai sehari-hari. Nggak usah takut, perhatiin dulu caranya dan jangan sok canggih. Kenapa sok canggih? Baru ngeliat sekali dua kali langsung laksanain sendiri. Jangan, perhatiin betul-betul karena sudah tidak ditanggung oleh BPJS lagi tuh. Ya, itu dong saya. Udah ya, saya onin ya. Ya itu, maaf. Udah ya, udah saya on nih. Saya udah on. Karena udah selesai. Ya, oh, ini baru. Norak kan saya kan. Baru aja saya nggak tahu cara pakai ini. Norak padahal mah gini aja tuh ya Allah. Pakai acara bingung-bingung ya. Nah, tempel di sini dulu aja dah, biar gampang. Ya, gue ini jelek amat masangnya. Ya, entar juga kalian di ruangan nggak ketemu kayak gini lagi. Kalian belajar gini cuma di Binawan doang nih. Selebihnya nggak nemu nih yang beginian. Kenapa nggak nemu? Karena yang di ruangan udah lebih canggih ya. Nah, tapi kan saya bilang tadi, belajar yang primitif, lebih bagus daripada yang langsung canggih. Nah, kayak gini aja. Suka tuh mahasiswa tuh, karena kan lengket-lengket susah. Jadi mereka tanya, dia ini boleh nggak copot? Tapi kalau kamu copot, terus kamu pasang hipapik atau apa, yang rugi siapa? Kamu sendiri. Kalau si pasiennya ada something wrong gitulah ya. Tuh, jadi belajarlah dengan menggunakan sarung tangan. Nah, artnya di mana? Artnya adalah harus rapi. Kalau kagak rapi berarti kamu bukan perawat yang berkesenian ya. Dah selesai.